Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 26 Desember 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, kurang uang Rp700.000 mempelai pria gagal nikah. Harga ayam potong melonjak tajam. Dan jangan lewatkan, villa dan hotel di Pagar Alam full booking. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Viral di media sosial, seorang pria di Palembang gagal menikah hanya karena uang Rp700.000. Calon pengantin wanita marah karena uang tambahan yang diberikan kurang. Unggahan dari keluarga pengantin pria tersebut langsung viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat foto-foto prewedding Anjas dan Donna, kedua calon pengantin. Rencananya, pesta pernikahan di kediaman pengantin wanita berlangsung pada 18 November 2022. Dalam unggahan terlihat beberapa caption kronologis yang menceritakan pernikahan kedua calon pengantin tersebut batal berlangsung. Kisah Anjas, calon pengantin pria yang membatalkan pernikahan hanya gara-gara uang sebesar Rp700.000 dilakukan H-1 atau sehari sebelum berlangsungnya akad nikah. Bukan tanpa alasan, Anjas membatalkan pernikahan karena kecewa dan tersinggung melihat calon pengantin wanita membentak dan marah-marah di depan ibu serta keluarganya lantaran uang yang dijanjikan kurang. Sebelumnya, calon pengantin pria sudah memberikan uang sebesar Rp35 juta beserta emas kawin. Bahkan saat prosesi lamaran, calon pengantin pria juga memberikan serahan kepada keluarga pengantin wanita senilai hampir puluhan juta rupiah. Prosesi lamaran berlangsung di kediaman calon pengantin wanita di Kabupaten Ogan Komering Ulu 17 November 2022 lalu. Dari situ juga disepakati adanya permintaan uang tambahan sebesar Rp6.700.000. Itu sudah H-1 ya, sudah persiapan? Sudah H-1. Sudah sempat curiga di situ Kak ya? Kecewa sudah. Pas datang itu dia kecewa karena ada taruh baik itu nah. Ada terpal ya. Di situ mulai curiga atau gimana? Terus dari pihak keluarga perempuan seperti apa Kak bilang? Dengan kedatangan reaksi, tidak anggapan. Sementara Eli, ibu dari calon pengantin pria mengatakan pernikahan sudah dibatalkan. Mas kawin beserta uang tambahan sudah diambil kembali, namun uang serahan sebesar Rp35 juta belum ada keputusan. Itu pas antar-antaran, Yola dia minta duit 35 juta sama emas 2 suku. itu sudah terpenuhi itu Yo, ya? dodol 10 loyang, wajib 20 loyang. Ibu siap nggak lo? Sudah ibu siap, saking ibu nak indak kate yang ibu apa ibu bantah apa tidak. Itu sudah diserahkan ke semua? Sudah Bu? diserahin. Yola serahan tanggal 17 November ya. Nah, Itu tuh. Nah. Terus dengan adanya yang dari pihak kita membatalkan acara Bu, Gagalnya pernikahan Anjas hanya karena uang Rp700.000 yang viral di media sosial ini mendapat beragam tanggapan dari warganet. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang pergantian tahun sangat mempengaruhi harga daging ayam potong di pasar tradisional di sejumlah daerah. Di Kabupaten Oki, harga daging ayam naik drastis. Setiap tahun, harga jelang pergantian tahun, harga daging, terutama ayam potong, mengalami kenaikan. Seperti halnya di pasar tradisional Kayu Agung Oki. Sejak 1 pekan terakhir, harga daging ayam potong mengalami kenaikan dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga jual ayam potong karena harga beli dari pemasok mengalami kenaikan. Meski harganya naik, namun penjualan ayam potong tetap meningkat. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong terjadi saat menjelang pergantian tahun. Kemarin masih 35. Naik 1.000 hari ini. Sejak kapan Bu harganya naik? Apa? Sejak kapan harga ayam naik? Setelah seminggu yang belakangan.
Para pedagang memprediksi harga ayam potong akan kembali normal pasca pergantian tahun. Dari Okan Kompring Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2023, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan pasokan BBM dan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski konsumsi naik, Pertamina yakin kebutuhan BBM cukup hingga akhir tahun setelah pemerintah resmi menambah kuota BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Selama periode Nataru, Pertamina memperkirakan terjadi kenaikan konsumsi BBM, khususnya bensin. Pertamina mencatat saat ini rata-rata konsumsi harian BBM bersubsidi jenis biosolar pada bulan November 2022, wilayah Sumatera Selatan sekitar 1.800 kiloliter per hari. Sedangkan untuk Pertalite mencapai 2.200 kiloliter per hari. Selama masa Natal dan Tahun Baru diprediksi kenaikan konsumsi BBM jenis bensin sebesar 7,8%. Sementara BBM diesel diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding konsumsi harian di waktu normal termasuk konsumsi LPG. Kenaikan signifikan terjadi pada Aftur yang diperkirakan naik 17% di masa Nataru. Meski konsumsi naik, Pertamina yakin kebutuhan BBM cukup hingga akhir tahun setelah pemerintah resmi menambah kuota BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Ada 2 terminal LPG, 660 SPBU, 61 SPBE pengisian LPG, 469 agen dan 6 DPPU yang untuk pengisian sabodana. Sumbaksel di sini ada 5 provinsi dari Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Selain ketersediaan pasokan, Pertamina juga memastikan kesiapan seluruh infrastruktur dan sarana termasuk menyiapkan SPBU di jalur tol Trans Sumatera dan jalan lintas Sumatera yang menjadi perlintasan utama pengendara. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Dr. Heri Budiarto menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu bersama DPW Partai Perindo Sumatera Selatan. Heri Budiarto memberikan pembekalan politik menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kunjungan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Perindo, Dr. Heri Budiarto didampingi Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman disambut Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin Alpian dan Senen Hanan, anggota DPRD Musi Banyuasin. Rapat konsolidasi Partai Perindo yang digelar bersama DPD dan DPC Partai Perindo Musi Banyuasin ini berlangsung di Ballroom Hotel Ranggonang Sekayu, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Minggu kemarin. Dr. Heri Budiarto berharap DPC Partai Perindo Muba segera membentuk ranting mulai dari kelurahan dan desa. Sementara DPD Partai Perindo Musi Banyuasin menghadapi pemilu mendatang akan merekrut caleg yang berpotensi dan sanggup bersaing menjadi anggota legislatif. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Perindo, Dr. Heri Budiarto juga memberikan pembekalan politik kepada kader Partai Perindo. Heri Budiarto turun hingga ke kabupaten dan kota untuk memastikan kader Partai Perindo sampai ke tingkat struktur paling bawah. Usai rakor, Heri Budiarto menyerahkan bendera Partai Perindo kepada pengurus Partai Perindo. Setelah itu dilanjutkan tanya jawab dan ditutup dengan doa bersama. Niat bersama untuk sama-sama berjuang memenangkan mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dari Dapil Musi Banyuasin dan satu fraksi minimal untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman menyatakan dengan niat dan tekad yang kuat, Partai Perindo dan dipimpin Haritanu Sudipyo kini terus meningkat efektabilitasnya. Saat ini, DPD Perindo Musi Banyuasin meraih 2 kursi DPRD Musi Banyuasin pada pemilu 2019. Menghadapi pemilu 2024, DPD Partai Perindo Muba, 1 fraksi di DPRD Musi Banyuasin, serta DPR Provinsi dan DPR RI Dapil Sumsel. Tingkat DPD, DPC sampai bagaimana perencanaan kita untuk bentuk tingkat DPRD. Oleh karena kenapa harus dicek? Selama ini Muba sudah menyampaikan sebuah siap, ya, bahwa struktur sudah siap dan rapi dan siap tarung di 2024 yang akan datang. Partai Perindo nomor urut 16 mampu bersaing dan ditargetkan memenangkan pemilu akan datang mulai dari DPR RI, Dapil Sumatera Selatan, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan.
Dan pemirsa, pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumatera Selatan membuka pendaftaran bakal calon legislatif 2024 untuk DPR RI dan DPRD Sumatera Selatan. Partai politik dengan nomor 9 ini mengajak para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain untuk bergabung menjadi calon legislatif 2024. Informasi pendaftaran Bacalek PKN dengan persyaratan umum warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan usia minimal 21 tahun, kemudian pendidikan minimal SMA, SMK sederajat dan beranggotakan PKN dan disampaikan ke sekretariat di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pimda PKN Sumsel M. Al-Bahori. Nantinya PKN Sumsel melakukan inventarisasi dan menyeleksi para bacalek secara transparan. Sesuai ketentuan dengan memperhatikan 3 kriteria, yaitu aspek popularitas, akseptabilitas, dan kapasitas. Meski terbilang baru, PKN Sumsel sudah menargetkan 30% kursi legislatif. Para penggawa partai diisi beberapa politisi senior dan akan menggandeng beberapa mantan kepala daerah. Selain menawarkan program pro rakyat, PKN Sumsel juga mengandalkan tuah nomor 9. Alhamdulillah kami Partai Kebangkitan Nusantara ini kemarin pada tanggal 14 Desember 2022 telah mendapat penetapan dari KPU RI sebagai salah satu parpol dari 18 parpol yang masuk Partai Peserta Pemilu. Dan pada kesempatan itu juga kan diundi, ya alhamdulillah kami mendapat nomor yang bagus ya. Kalau menurut dari sisi aspek numerologi itu angka 9 itu angka yang paling tinggi. PKN Sumsel juga membuka kesempatan bagi kaum milenial, pegiat media sosial, dan para influencer untuk bergabung dengan Partai PKN Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, villa dan hotel di Pagar Alam full booking. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria Paruhbaya di Palembang dipukuli di tempat umum. Video aksi pemukulan oleh oknum koperasi keliling ini viral karena korban tak mampu bayar uang pinjaman sebesar Rp500.000. Video aksi pemukulan di tempat umum yang terjadi di Jalan Letkol Iskandar, Kota Palembang ini viral di media sosial. Berulang kali pria diduga oknum koperasi keliling memukul seorang pria Paruhbaya dengan pukulan dan tendangan. Aksi pemukulan ini dikarenakan korban tak mampu membayar hutang sebesar Rp500.000 kepada pelaku. Setelah videonya viral, awak media menelusuri tempat kediaman korban Mulyadi. Di rumah kontrakan berukuran 3 x 5 meter ini, Mulyadi yang kesehariannya mencari barang bekas tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Mulyadi mengaku jika dirinya tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah saat dipukuli karena tak mampu bayar hutang.
Uang Rp500.000 dipinjam kepada pelaku untuk membayar kontrakan rumah dan seharusnya dikembalikan Rp700.000 kepada pelaku. Namun karena keterbatasan ekonomi, korban tak mampu membayar, sedangkan untuk makan saja dirinya mengaku susah. Sampai dipukul itu karena dia nagih itu dengan kekerasan karena aku tuh udah punya duit. Udah punya duit untuk bayar, Pak. Begitu istilah nagih, ngomong satu kali langsung tangan main. Berapa kali dipukul kemarin, Pak? Kalau di sini pipi kiri kanan ini kuhitung 4 kali. Kalau dada sini ditandangnya tuh 4 kali. Kepala ini dipegang ini, ditunjukin, dicucuknya udah tahu gunting apa pena, pokoknya ini berdarah, Pak. Ketua RT 32 setempat, Dian menyatakan tak mengetahui jika korban sudah tinggal di kontrakan selama 2 minggu. Ia baru mengetahui saat videonya viral ketika korban dipukuli. Karena bapak ini ada lagi terkena musibah. Baru kemarin lapor, Bu, ya? Kemarin laporan. Kalau mengenai bapak ini, saya belum ada tahu sama sekali. Aksi pemukulan terhadap pencari barang rongsokan ini telah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Subdit PPA Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pria yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri, MH 16 tahun. Perbuatan bejat tersebut terjadi hingga 5 kali sejak tahun 2021. Pelaku memanfaatkan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus demi melampiaskan nafsu bejatnya. RH 47 tahun, kepala rumah tangga ini diamankan di rumahnya Jalan Puding Ilir Timur 1 Palembang. Berdasarkan laporan YH, istri pelaku, RH buruh harian lepas ini nekat menggagahi anak kandungnya sendiri. MH 16 tahun menjadi korban pencabulan ayah kandung membuat heboh warga sekitar rumah mereka. Terakhir Desember 2022, sudah 5 kali pelaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2021. Hasil pemeriksaan kepolisian, kasus ini diketahui saat korban sedang mandi dan direkam menggunakan ponsel oleh pelaku atau ayah kandung korban. Selain di kamar mandi, pencabulan juga terjadi di dalam kamar tidur korban serta kamar tidur pelaku. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju beserta pakaian dalam milik korban. Hasil pemeriksaan juga diketahui pelaku memanfaatkan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus. Kalau dari keterangan korban, sudah terjadi kurang lebih 5 kali dari tahun 2021, kemudian ada juga di tahun 2022 hingga terakhir pada tanggal 2 Desember. Nah, di sini korban melaporkan kepada kami dan kami melakukan penyelidikan, dan untuk pelaku bisa kami tangkap dan sudah kami tahan. Pelaku terancam pasal persetubuhan dan perbuatan cabul anak di bawah umur, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, villa dan kamar hotel di Kota Pagar-Alam full booking. Untuk mengantisipasi banyaknya wisatawan yang akan menginap bersama keluarga, pihak pengelola villa menyiapkan bed tambahan. Libur Natal dan libur Tahun Baru 2023 di Kota Pagar-Alam, wisatawan yang berlibur meningkat. Villa dan kamar hotel yang berada di kawasan objek wisata Kebun Teh sudah full booking dari wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Ini terlihat dari Villa Basema yang berada di kawasan Kebun Teh. Pemesanan villa sudah full booking untuk libur Natal 2022 dan perayaan Tahun Baru 2023 sudah penuh dipesan sebelum bulan Desember. Salah seorang wisatawan asal Praumole, Husni Tamrin, menyatakan sengaja saat libur sekolah bersama anak-anak berlibur ke Kota Pagar-Alam. Selain menikmati objek wisata alam Gunung Dempo yang sejuk, juga ke kawasan objek wisata air terjun. Wah, kita dari Praumole mau hiburan anak-anak sekolah. Inap ke sini, suasananya cukup sejuk. Pengelola Villa Basema juga menyatakan pemesanan villa libur Natal dan Tahun Baru sudah full booking. Wisatawan yang memesan villa selain dari lokal Sumsel juga dari luar daerah seperti Lampung, Jakarta, dan Bogor. Selain menyediakan 18 villa, pihaknya juga menyediakan fasilitas tambahan bed di setiap villa.
perayaan Natal dan Tahun Baru ini bila sudah booking, orang sudah booking bisa keluar dari Palembang, dari luar provinsi, dari Lampung ada, dari Jakarta juga ada, Tangerang. Selain menjanjikan pemandangan alam yang masih sejuk dan asri serta hamparan kebun teh, Kota Pagar Alam juga memiliki tempat wisata megalit yang menambah daya tarik wisatawan yang datang. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fevman, News melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.